Siapa? Gak ada yang tahu? Gimana? Siapa? Masya Allah. Pesan siapa? Pesan Imam Syafi'i atau kata Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittatin. Engkau tidak memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara, 6 sebab. Yang pertama adalah zakaun, cerdas, memiliki IQ yang cerdas. Karena orang yang cerdas itu mudah mendapatkan ilmu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak memiliki IQ yang cerdas, IQ yang tinggi, tidak cerdas kita, sukar menghafal, susah sekali menghafal hadis Nabi, susah sekali menghafal ayat Al-Quran. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan susah kita tangkap. Bagaimana itu? Bagaimana kira-kira? Apakah kita sekolah saja kalau begitu? Dulu ada kawan ustaz, dia memiliki IQ yang sangat cerdas, dan sebelum dia belajar bahasa Arab belum pernah sama sekali mengenal bahasa Arab. Akan tetapi dia bisa mengalahkan teman-temannya yang latar belakang berpendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah, berarti memiliki IQ yang luar biasa. Ya, hadis disuruh hafal 10, jangankan 10, 20 pun bisa dihafal. Saking kuatnya hafalan. Sebagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kuat hafalannya. Imam Syafi'i gimana? Kalau lagi hafal halaman 1, itu ditutup halaman 2-nya. Kenapa demikian? Karena kalau dibuka, kalau ikut terlihat halaman 2, maka ikut terhafal juga. Saking kuatnya hafalan. Luar biasa. Di lain cerita, ada kawan ustaz satu lagi. Lebih duluan dia belajar bahasa Arab. Tapi dia memiliki IQ yang lemah. Tetapi dia memiliki semangat yang membara di dalam belajar. Semangat pantang mundur. Ya. Disiplin ada pada diri dia. Dan dia tidak pernah malu bertanya kepada adik-adik letik. Biasa kalau ini abang-abang kelas 6, pasti malu bertanya sama adik-adik yang kelas 5. Betul tidak? Malu belajar sama adik-adik yang kelas 4. Apalagi yang kelas 3. Bahkan dia pernah meminta untuk diturunkan kelasnya. Nah, coba sekarang. Ini bukan Ustaz karang-karang, betul. Dia minta turun dan gurunya pun memberi izin untuk turun lagi di kelas. Di kelas 1. Dia belajar lagi sama adik-adik. Dan tidak malu dia belajar. Belajar sama adik, tanya, dia bertanya, ini tanya. Belajar tidak pernah malu. Akhirnya sekarang dia sudah menjadi mutarjim, penerjemah. Hebat nggak? Yang ketiga, sabar di dalam menuntut ilmu itu syarat supaya kita mendapatkan ilmu. Ini kan sudah sering kita dengarkan bagaimana kisahnya Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir. Nabiullah Musa ditanya oleh kaumnya, "Ya Musa, siapa di antara kita ini yang paling tinggi ilmunya, yang paling alim ilmunya? Yang paling alim siapa? Yang paling saleh siapa?" Apa jawab Musa? Aku yang paling alim di sini, nggak ada yang lain. Allah menegur, "Oh tidak, wahai Musa, tidak. Bukan kamu yang alim. Ada orang lain yang lebih alim dari kamu. Bahkan ada ilmu yang belum kau miliki, dimiliki oleh orang lain." Siapa dia? Disebutlah namanya Khidir. Nabi Khidir. Berguru nggak Nabi Musa ke Khidir? Berguru. Saat mau berjumpa dengan Nabi Khidir, engkau nggak sanggup sabar. Engkau tidak sanggup sabar kalau belajar sama diriku ini. Oh, saya sabar, pasti sabar. Ajarkan kepadaku ilmu. Enggak, kamu tidak sanggup sabar. Sabar. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melihat satu perahu, betul? Satu perahu dilubangi perahunya. Kapal laut. Parah sekali ini Khidir. Masa perahu orang dilubangi? Dibocorin perahunya. Nah, kan tadi kita sudah membuat perjanjian.
Kamu ikuti aja, dengerin aja apa yang aku perbuat. Ikuti aja. Lihat boleh, tapi jangan kritik. Nah, oke, siap. Kalau begitu siap. Jalan lagi. Jalan. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melihat seorang anak dibunuh anak. Waduh, ini lebih parah lagi ini. Tadi perahu dilubangin punya orang. Sekarang apa? Anak orang dibunuh. Waduh, ini udah parah banget ini. Khidir nih. Kenapa kau bunuh anak orang? Mati dibunuh. Bukan dicubit, mati. Ya. Lalu bagaimana? Kamu kayaknya tidak sabar lagi ini. Oh, sabar. Tetap sabar, kata Nabi Musa. Berjalan lagi, berjalan. Sampai ke suatu kampung, ada satu rumah yang hampir roboh dindingnya. Datang Nabi Khidir membangunkan beton, dibangunkan kembali. Heran lagi ini kok kenapa? Ada apa? Nah, ketika Nabi Musa hampir tidak sabar lagi, maka baru diceritakan apa yang telah diperbuat oleh Nabiullah Khidir. Nah, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan Musa dengan Khidir? Anak-anak Ustaz semuanya, mungkin setiap hari kita hanya mendengar nasihat dari Ustaz. Anak-anak semuanya murojaah ya, hafal ya, jangan ada yang jalan-jalan, jangan banyak bertanya, jangan banyak mengkritik, apalagi mengkritik Ustaznya apa. Nah, marah lagi kepada Ustaznya. Saat dikasih hukuman juga jangan marah sama ustadznya. Gimana juga terima aja dengan lapang dada. Bahwa ustadz itu memberi hukuman tujuannya adalah untuk kebaikan diri anak-anak ustadz semua. Dan satu lagi, kisah Rabi'. Pernah dengar kisah Rabi'? Rabi' itu muridnya Imam Syafi'i, memiliki IQ yang sangat lemah. Pernah di dalam cerita dikatakan bahwa itu muridnya Imam Syafi'i, saat disampaikan pelajaran oleh Imam Syafi'i sampai 39 kali enggak masuk. Akhirnya apa pesan gurunya? Nanti kamu belajar dengan saya aja, wahai Rabi. Memang memiliki IQ yang lambat, janganlah kita patah semangat untuk belajar. Tetap semangat, insyaallah lama-kelamaan kita akan mendapatkan ilmu juga. Yang penting sabar dan juga hormat atau patuh kepada guru. Dengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru, ya. Jangan tidak beradab di saat menuntut ilmu. Ta'allamal adab qabla an tata'allamal ilma, bil adabi tafhamul ilm. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Dengan adanya adab maka ilmu akan mudah dipahami. Dan salah satu ilmu ini menjadi berkah disebabkan apa? Karena beradabnya murid di saat belajar, beradabnya murid terhadap guru-gurunya, tidak asyik nongkrong, tidak ngomong ya. Kalau disuruh murojaah terus gitu. Ya, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 6 coba jawab pertanyaan Ustaz. Siapa nama muridnya Imam Syafi'i? Kelas 6. Siapa? Gak ada yang tahu? Gimana, siapa? Masya Allah. Gara-gara satu yang bisa jawab, semuanya bisa masuk kelas. Alhamdulillah.